Kalian mungkin jarang melihat saya mengajak masyarakat untuk turut serta dalam sesuatu yang bersifat masif dan agak politis. Saya memang tidak berada di area itu. Tapi hari ini saya menyaksikan anak-anak saya mulai meneriakkan lagu genderang UI. Sebuah lagu yang sangat membuat para alumni dan para mahasiswa UI selalu merinding. Dan mereka semua merindukan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan ini demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Bagaimana rakyat sengsara, bagaimana hukum tidak jalan, bagaimana kekuasaan mengkooptasi semua elemen kehidupan. Sehingga Jakarta sebagai kota dikelilingi, terkepung oleh aktivitas perekonomian, bahkan kapitalisme. Tidak berarti negara atau kekuasaan harus menyingkir, bahkan mengungsi ke daerah lain, kemudian mencabut status Jakarta sebagai ibu yang menjahit merah putih, menjahit proklamasi, menjahit Undang-Undang Dasar 45, dan menyebarkan Pancasila di seluruh dunia. Di rumah, yang masih ada di pabrik, yang masih ada di kampus, yang masih ada di jalan, untuk segera merapat ke depan gedung DPR. Puluhan ribu massa rakyat sudah Kalian mungkin jarang melihat saya mengajak masyarakat untuk turut serta dalam sesuatu yang bersifat masif dan agak politis. Saya memang tidak berada di area itu. Tapi hari ini saya menyaksikan anak-anak saya mulai meneriakkan lagu genderang UI. Sebuah lagu yang sangat membuat para alumni dan para mahasiswa UI selalu merinding. Dan mereka semua merindukan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan ini demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Bukan sekedar mengejar ilmu. Hari-hari ini mahasiswa saya turun ke jalan bersama dengan para guru besar dan semuanya sepakat bahwa ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini. Apa yang tidak beres? Anda sudah baca beritanya di media massa bahwa sekarang ada upaya untuk tidak mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini kan sesuatu yang tidak fair, sesuatu yang tidak tepat. Bayangkan kalau keputusan MK dipakai kalau itu menyenangkan, kalau tidak menyenangkan kemudian ganti pakai keputusan yang lain. Ini negeri apa ini? Aturan bisa dirubah-rubah seenaknya untuk kepentingan-kepentingan. Kalau kemudian kita ingin menang, ya sudah, tidak perlulah lakukan pilkada ke depan.
Cukup tunjuk saja teman-teman Anda, jaga itu, putuskan sendiri, dan gunakan uang Anda sendiri. Pesan ini ingin saya sampaikan kepada adik-adik saya di parlemen, agar menjaga marwah negeri ini, agar menjaga persatuan. Jangan ciptakan pikiran-pikiran yang Anda mau menang-menang sendiri. Dalam setiap pertandingan selalu ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kalian tidak siap untuk kalah, jangan ikut dalam pertarungan ini. Tidak ada gunanya kita menyebutnya demokrasi, tidak ada gunanya Anda pakai jas hebat, ada lambang Garuda dan lain sebagainya. Ini sangat memalukan. Kita perlu menjaga negeri ini dan membangun bersama-sama. Demokrasi kita ini gotong royong, Bung, bersama-sama. Dan kita perlu mendapatkan orang yang dipercaya masyarakat. Bukan semata-mata orang yang powerful, atau orang yang punya banyak uang, atau orang yang sangat cerdas sekalipun. Kita perlu orang yang dipercaya masyarakat. Dan dipercaya itu bukan diakal-akalin. Pesan berikutnya saya tujukan juga kepada para aparat. Jaga anak-anak saya. Mahasiswa-mahasiswa ini adalah pemilik republik ini. Mereka juga akan berjuang demi kepentingan bangsa. Jaga agar jangan sampai mereka menjadi korban. Pesan berikutnya juga saya sampaikan kepada para influencer. Tidakkah kalian lihat hari ini masyarakat begitu marah pada kalian? Influencer yang menggunakan kesempatan ini untuk merubah opini. Tidak ada gunanya kita merubah-rubah opini. Benar adalah benar, salah adalah salah. Kita katakan yang terbaik. Karena hari-hari ini persoalan bangsa itu memang banyak sekali. Tantangan kalian memang besar sekali. Hari-hari ini kita juga saksikan banyak sekali isu-isu yang bisa membelokkan opini kita. Ada masalah keluarga, ada masalah keputusan yang diambil oleh sejumlah pejabat tertentu diam-diam dalam injury time. Dan kemudian akan merugikan kita di hari esok. Tapi hari ini kita harus fokus. Ketika genderang UI dibunyikan oleh para mahasiswa di jalanan, maka ini akan menjadi bola salju yang besar. Saya harapkan ada refleksi di antara kita. Hentikan, bangun negeri ini lebih baik. Stay relevant. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ajalun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah mengingatkan kita bahwa setiap umat itu ada batas hidup, ada batas waktu, ada ruang hidup. Dan ruang hidup yang Allah tetapkan, ruang hidup yang sudah Allah putuskan, ruang hidup yang sudah Allah takdirkan, tidak bisa ditambah, juga tak bisa dikurangi, walaupun hanya sesaat. Saudara, 10 tahun Republik Indonesia ini, negeri yang kita cintai, negara yang amat kita sayangi, hari ini kita merasakan betapa zalimnya pemimpin ini, betapa rakusnya rejim ini, sehingga dampak yang muncul adalah bagaimana rakyat sengsara, bagaimana hukum tidak jalan, bagaimana kekuasaan mengkooptasi semua elemen kehidupan. Partai-partai yang ada hari ini, yang semestinya kontrol kebijakan negara, namun hari ini para pimpinan-pimpinan partai politik laksana kerbau yang ditusuk hidungnya sehingga tidak berkutik. Partai-partai politik hari ini yang semestinya harus menjadi jalan, yang harus menjadi jembatan, menyampaikan aspirasi rakyat, menyampaikan kepentingan rakyat,
Namun hari ini partai politik yang sudah memiliki anggota legislatifnya tidak lagi berpikir dengan rakyat, tidak lagi berpikir bagaimana rakyat ini berkehendak, tidak lagi berpikir bagaimana dan apa yang diinginkan oleh rakyat. Namun hari ini partai-partai politik betul-betul tunduk, patuh pada kekuasaan rejim. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang mencederai kemerdekaan. Inilah yang mencederai nilai-nilai demokrasi yang ada. Maka kita berharap dengan genderang perang revolusi di Indonesia ini, hari ini masyarakat, semua elemen masyarakat turun ke jalan, menyampaikan kemarahannya dengan begitu gigih. Dan kita lihat gerbang-gerbang kekuasaan sudah banyak yang roboh. Sehebat apapun kau berkuasa, sekuat apapun kau memiliki taring, ingat kata Allah, wa likulli ummatin ajalun. Ketika saatnya sudah tiba, ketika waktunya telah datang, tak bisa diundur walau sedetik. Insya Allah kita berharap Indonesia akan kembali kepada ruh Jakarta Charter, kembali kepada Pancasila yang murni dan konsekuen. Kita simak apa yang dilakukan rakyat, mahasiswa, semua turun, dan elemen-elemen pemuda, ormas-ormas Islam semua turun, ormas-ormas semua turun, bergerak menyampaikan kemarahannya. Kita berharap Indonesia akan bebas dari cengkeraman manusia-manusia dolim, dari cengkeraman manusia-manusia rakus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta, itu sama dengan ingin mencabut dasar fundamentalis bahwa Jakarta ternyata bukan lagi ibu tempat melahirkan proklamasi, bukan ibu yang menjahit merah putih, bukan ibu tempat memfasilitasi para pendiri bangsa menghadirkan Pancasila, menghadirkan konstitusi yang kita nikmati sekarang. Sahabat konstitusi dimanapun berada, inilah hal yang perlu kita pahami tentang pemindahan ibu kota. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 secara teknokratik, hukum tata negara, bisa saja dilakukan perubahan. Tapi nilai-nilai fundamental pembukaan itu kita semua tidak berani, bahkan tidak mampu untuk mengubah berdasarkan hati kita. Meski seluruh kekuatan partai politik di MPR sepakat untuk melakukan perubahan, tapi kita semua tidak mampu dan tidak punya daya secara filosofis fundamental untuk melakukan itu. Dan nilai tentang pembukaan filosofis fundamental itu sesungguhnya sama dengan ketika kita melekatkan Jakarta sebagai ibu kota negara, bahwa kemudian sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota negara, ketika kemudian aktivitas perekonomian ingin semua mendekat kepada kekuasaan, sehingga Jakarta sebagai kota dikelilingi, terkepung oleh aktivitas perekonomian, bahkan kapitalisme. Tidak berarti negara atau kekuasaan harus menyingkir, bahkan mengungsi ke daerah lain, kemudian mencabut status Jakarta sebagai ibu yang menjahit merah putih, menjahit proklamasi, menjahit Undang-Undang Dasar 45, dan menyebarkan Pancasila di seluruh dunia seperti apa yang dicita-citakan oleh Bung Karno, proklamator
kemerdekaan kita.